Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita masih hidup. Allah masih izinkan kita untuk menikmati dan menjalani hidup. Mudah-mudahan hidup yang masih tersisa bersama kita ini bermakna bagi kita dan keluarga, bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat, insyaallah. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi kawin. Nama Ivan Marvikuila. Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik, kebetulan turunan Encik dari Inderagiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Mana mic-nya? Yang ini ya, mic dalam. Baik, kita konsentrasi. Kenapa hujan-hujan datang? Kenapa bulan Ramadan ke masjid? Kalau ndak Ramadan ndak ke masjid. Masa jam Ustaz? Jumat. Masalahnya kenapa Ramadan ke masjid? Kalau ndak Ramadan ndak ke masjid. Ayo, jawablah. Jawabnya di hati masing-masing. Iya ya. Kenapa Ramadan aku ke masjid? Kalau ndak Ramadan ndak ke masjid, cuma Jumat doang. Berarti ada masalah. Kalau ndak ada masalah, ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Pasti ayak naon-naonna. Pasti adong aha-ahana. Pasti lai apo-aponyo. Pasti ono opo-opone. Harusnya mau Ramadan, mau di luar Ramadan, ke masjid tetap. Apa yang didapatkan oleh mereka yang rajin ke masjid, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min rajul yatatahhar fayuhsinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha
hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu disempurnakannya wudunya at home di bagas nia, di rumahnya neng omah. Kemudian ia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Al-Ikhlas, perumahan Wisma Kuala Permai. Maka Allah tulis, Allah catat untuk orang tersebut, setiap langkah kakinya ia dapat 1 pahala. Hitung nanti langkah pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, maka sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Plus karena ini Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan pahala langkahnya tuh. Kemudian Allah angkat derajat orang tersebut sebanyak langkah kakinya. Lantaran di bulan Ramadan, maka ia semakin mulia di sisi Allah. Ditambah lagi hari hujan, disempatkannya juga datang. Kan tak labek-labek mana do Pak Ustaz, kok bisa lah kok. Kalau hujannya badai berangin kencang pula, banjir di luar, enggak usah lagi, itu sok-sok namanya. Allah hapus dosa-dosa kecilnya sebanyak langkah kakinya, bahkan bisa lebih banyak karena ini di bulan Ramadan. Masjid ini rumah Allah. Inna buyuti fil ardi al masajid, sungguh rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Jadi kalau kita ke masjid, itu artinya kita jadi tamu Allah. Allah tuan rumahnya. Allah muliakan tetamunya. Allah sayangi tetamunya. Allah cintai tetamunya. Yang ke masjid. Yang tadi itu Pak Ustadz, yang mana? Yang Pak Ustadz bilang tadi itu, selama Ramadan Allah cintai dia. Karena habis Ramadan besok tidak datang lagi dia. Jumat doang. Yang tadi itu, yang kita bilang tadi itu. Jumat tibonya. Enggak Jumat, enggak tibonya. Ada lagi yang namanya tibo. Maksudnya duitnya datang. Orangnya entah mano-mano. Ada juga tuh. Ada kan? Dia enggak datang tapi duitnya datang. Asal tertulis laporan nama bapak itu juga. Tertulis laporan nama bapak itu juga. Nyumbang semen 1 truk. Wah. Nyumbang keramik 10 kota. Ini apa namanya? Granit. Nah. Nyumbang pasir 20 truk. Nyumbang tukang. Nah. Walaupun tukangnya ndak sholat, ini mohon maaf nih. Ini tukangnya sholat ndak kemarin yang bangun masjid nih? Tuh tukang sholat, bangun rumah bapak ibu juga, merehab juga, tukang yang sholat, jangan yang ndak sholat. Apa bezanya Pak Ustadz? Tukang sholat sama yang tak sholat bezalah. Kalau tukang sholat tuh mengocok semen tuh sampai pakai zikir. Bismillah, ayun, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, iya, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mulai melepoh dinding, bismillah. Kadang berselawat pula dia tuh, Allahumma salli ala Muhammad.
berkah. Yang tak sholat, oi anjing ambil nembe tu anjing. Buto buto. Kambing baru, kambing baru. Itu yang ditempelnya tuh. Makanya rumah tuh jadi rumah binatang. Kambing ditempelnya situ, baru anjing, babi, buto. Makanya buto orang di rumah tuh ndak tahu jalan ke masjid. Alright. Alright itu bahasa Inggris tuh. Alright. Kacau dah. Istilah sekarang ngeleset. Orang sholat dia di atas. Orang sholat dia nokok-nokok. Hari itu saya jadi imam di salah satu rumah Allah. Nokok-nokok dia. Kata saya sama ketua pembangunan, tidak ada tukang yang sholat. Saya bisa carikan berapa banyak maunya. Kawan-kawan Pak Ketua tuh banyak tuh. Orang sholat-sholat tuh, berjubah-berjubah, jenggot lagi. Begitu masuk waktu sholat, ditinggalkannya cangkul tuh, sekop tuh. Cuci tangan dia, siram badan dia, beruduk dia, pakai jubahnya. Nggak ada muadzin dia azan, nggak ada imam dia imam. Orang taat. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau tersinggung minta maaf ya. Tadi kan udah minta maaf, nggak ada niat-niat menyinggung nih. Oh iya, Bapak Ibu udah saling kenal nih kiri kanan? Udah? Atau duduk sama yang kenal-kenal doang? Ayo ndak geng-gengnya juga nya. Duduk tuh sageng lo lakang tua. Aku lah sageng lo tua. Aku tengah lah sageng, ya kan? Ya kan? Nah iya. Yang sendiri karena ndak ada gengnya. Nenek kan? Nenek ndak ada gengnya kan? Ala baik geng awak Ustaz. Awak seorang tinggal sekolah. Oh iyalah. Awak ketua lo kawan. Nenek sendiri karena gengnya udah pergi semua. Mudah-mudahan bersobok kami besok di Sarugo Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Nek. Nenek semangat Nek. Walaupun tidak ada lagi geng nenek ya. Tuh lain-lain geng tuh nenek berdua tuh. Nenek sini masih ada nih. Grupnya nenek situ juga. Dia pakai geng-geng nih. Ada grup-grupnya. Kalau belum kenal, kenalan. Kan sering jumpa di Masjid Ikhlas. Tinggal di blok mana Pak? Situ. Kampung mana? Kadang-kadang keluarga. Kita tidak tahu. Masih ada hubungan darah, walaupun jauh. Mana kampung Pak? Ceronti. Hah? Ceronti? Di mana Pak? Di Koto. Di Koto. Dokter rumah Isep. Nah, kan? Isep mana? Sepra. Bini Yasri, kan? Ada orang Cerenti nih? Ada enggak? Syukurlah kalau enggak ada. Paslah contohnya tuh. Siapa tahu orang Lubuk Jambi di Koto ya tuh, Koto Lubuk. Ada orang Lubuk Jambi? Enggak juga ya? Ada. Enggak, syukurlah. Siapa tahu orang Bekumbu. Di mana kampung wan? Bekumbu lah. Di mana Bekumbu? Awak di Tiaka Payo Basuang, medoke bona tuh. Awak di lapangan Pacukudo, kan? Doke. Di mana Tiaka Moko SMA sebarang SMA. SMA 1 Tiaka Payo Basuang. Tahu Bu? Mana ada orang Bekumbu sini? Orang mana lagi ya? Api aman lah. Jadi mah kampung Ustaz Sabanai kok. Sunua Simpang Marapalam. Oh wai, itulah.
Sakampuang awak tu. Dipakai bahasa Pariaman, habis ceramah ditunggu di luar sama bapak-bapak muda. Ajo Ustaz katanya. Ajo Ustaz, apa? Di mana kampung Ajo Ustaz sebenarnya kon? Nama Ajo Ustaz pakai encik tapi baso-baso Piaman di mana kampung? Udah kacau, payah nyebutnya. Guru ambo orang Piaman. Oh. Orang Sunua. Oh. Ambo orang Sunua bana Ustaz Simpang Marapalam. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Jadi ke masjid lah, karena Allah menyayangi orang-orang yang ke masjid. Apalagi masjid kita udah paripurna begini nih, udah dahsyat nih. Tak lagi siap AC kita tambah lagi nih, agak-agak 10 lagi lah. Subuh hidupkan semuanya. Buih 6 balik. Kusuk solat. Allahu Akbar. Pakai kaos kaki semuanya, sarung tangan, tutup muka, ngeletek. Imam semangat pula di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah dingin, badan kecil-kecil pula kan. Kalau imamnya bulat-bulat badannya aman lah, tidak pakai apa-apa, tahan banting. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah sekarang itu mukadimah ya, mukadimah. Sekarang kita masuki pembicaraan kita. Rasulullah lagi ngumpul bareng sahabat. Biasa Rasul tuh ngumpulnya di masjid. Rasul itu poskonya masjid. Maka yang mengaku pengikut Rasul, poskonya di masjid. Nih mohon maaf nih, waktu saya sekolah dulu SMA, asal nyari saya cari ke masjid, karena posko saya situ. Nampak Ipan, cari Mas Haji adonya tuh, situ duduk. Kalau masuk pagi di dalam lah tuh ngaji, sholat duha. Tidak ada muazin, awak azan. Tidak ada imam, awak imam. Yang lain kan poskonya di belakang lokal. Mana posko? Manusia nu belakang. Sebagian lagi lompat pagar. Mana luar? Nah, berarti posko luar. Rasul itu poskonya masjid. Maka yang mengaku umat Rasul, poskonya masjid. Ajo tuh mah biasa di posko mampok. Cuma semenjak Ajo tuh pulang dari haji lah berubah gini lah. Jadi kawan-kawan, supaya permainan waktu berkah, awak buka jo Al-Fatihah. Main domino pakai Al-Fatihah. Tahlil pula dulu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali pula tu. La bobuih kawannya tu. La ilaha illallah. Ndak situ tempatnya tu. Poskonya kok di tempat main domino lah. Atu-atu yang udah 60 ke atas jangan main domino juga lagi tuh. Mati nanti. Sesat matinya. Tuh kalau belum 60 bagaimana Pak Ustaz? Jangan juga. Banyak permainan yang lain lagi. Banyak. Awak suka Pak Allah tuh. Yang lain disukai. Mending Bapak Ibu ambil HP. Ambil HP. Kalau ada kuota, alhamdulillah, kuotanya ndak ada, diisi dulu. Buka YouTube. Cari channel Ustaz Ungu Official. Ustaz Ungu Official. Nah, buka.
Ada tulisan subscribe merah tuh. Subscribe merah. Ketuk itu. Udah berubah, jangan diganggu lagi. Biarkan itu. Udah abu-abu dia. Nah, biarkan itu. Kalau ada tanda lonceng sebelahnya, ketuk itu. Tanda lonceng yang ada gambar begitu. Nah, kalau ada. Kalau enggak cukup. Nah, simak itu. Insya Allah menghibur dan terhibur. Menghibur dan terhibur. Bawa anak, bawa cucu nonton. Karena ada buat anak-anaknya, buat cucu, nenek dan atuk yang hadir. Dah. Lagi ngumpul. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki tampan, pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam nian. Tak tahu dari mana arahnya datang. Kalau pakai kuda, kudanya di mana? Kalau pakai onta, ontanya di mana? Kalau pakai keledai, keledainya di mana? Pasti ada bunyinya tadi. Kalau dari perjalanan jauh, pasti pakaiannya kumuh, kusut, masai. Tapi ini pakaiannya persis baru dijemput dari laundry. Dia sudah hadir, dia ucap salam, dia masuk. Langsung duduk di hadapan Rasulullah. Para sahabat saling nengok. Kalau bahasa awaknya, siatu. Mata uwa. Nggak ada yang kenal karena belum diperkenalkan. Nggak ada yang tahu karena belum diberitahu. Siapa nih tamu? Nyelonong masuk langsung di depan Rasul, beradu lutut. Beradu lutut kan dekat itu. Lutut, aku muko sama muko kok. Laki-laki itu berkata dengan nyaring, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Kan nyaring tuh. Semua yang ada di dalam mendengar. Sahabat-sahabat heran, siapa betul nih kok manggil nama langsung. Para sahabat tidak ada yang manggil nama, panggil kunyah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Aba Fatimah, ya Abul Qasim, ya Aba Ibrahim. Tidak ada yang manggil nama langsung. Pasti ini tamu bukan orang sembarangan. Ini pasti orang dekat nih. Akhbirni anil Islam. Kabari aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Sampaikan padaku tentang Islam. Maka Rasulullah pun menjawab sebagaimana suara yang bertanya. Lantang bertanya, lantang jawabannya. Al-Islamu, Islam itu ialah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Pertanyaan pertama, ini saja kita bahas. Islam itu kata Rasul, yang ngaku Islam, yang berkoar-koar gua Islam, dengerin nih. Yang di dalam, yang di luar, yang belum tidur. Islam itu konyoa. Islam itu limo. Bukannya loro, bukannya telu, bukannya papat, tapi limo. Inda dua, inda tolu, inda opat, sudena lima. Sadayana satu, kau bersumpah bahwa
tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja semata satu-satunya. Tok titik, ora ono meneh ente aya deui. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Beribadah kepada Allah mesti dengan cara yang benar. Cara yang benar, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus ke sahabat, terus ke tabi'in, terus ke tabi'in, terus ke ulama berikutnya. Ulama yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berguru kita ke tuan-tuan guru yang bersambung sanadnya ke Rasulullah. Biar yang diajarkan, yang disampaikan itu betul. Sekarang kan banyak yang tidak nyambung. Kau bersumpah Allah Tuhanmu, Muhammad nabinya, rasulnya. Tadi sebelum subuh kita sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, aku bersumpah, aku bersumpah. Sumpah, subuh sumpah. Ntar lagi kalau sholat nih syuruk isyraq sumpah, sumpah lagi. Asik nak sumpah aja makan sumpah awak jadinya. Sumpah itu janji, janji itu hutang, hutang itu dibayar. Cara bayarnya bisa langsung, bisa cicil. Jangan berutang tapi tidak mau bayar. Kawan minta awak berang, macam tak percaya aja kau mah. Siapa yang percaya janji sebulan sekarang udah 3 tahun? Coba, siapa yang percaya? Dari Rumbai lagi dia berutang, udah di sini tinggalnya. Enggak juga. Dari Kulim dia lagi berutang, udah di sini tinggalnya, ndak juga dicicilnya. Rajin pun Bapak Ibu sholat, puasa, baca Quran, ke masjid, utang ndak bayar, nggak bakalan. Urusan sama Allah mah gampang. Allah tuh Maha Pengampun. Tapi urusannya sama orang. Selesaikan dulu sama orang, gua ampuni lo. Rasulullah ndak mau nyolatkan orang berutang. Lai ada utangnya ndak, kata Rasul. Lai bayi utangnya, baru ambo solatkan. Ambo membayarnya ya Rasul, ang bayar den cali awak ang membayarnya, baru awak solatkan. Nindak, apakah jenazah ini baik? Baik. Baik apa? Utang ndak bayar baik-baik. Ndak bilang baik-baik, utang ndak bayar baik juga. Bilang belakang tuh ndak, bilang gitu. Ndak berani kan? Kalau ndak berani keras-keras gitu, tidak bilang. Apakah jenazah ini baik? Saya ulangi, kata imamnya, tidak. Kan nanti orang nengok semua tuh. Utangnya belum bayar. Bayar dulu baru aku bilang baik. Mana baik? Orang ndak bayar utang. Makanya jangan berutang. Berutang tuh asik. Yang ndak enaknya utangnya ndak, dia berutang ke kedai awak, giliran beli cash ke kedai sebelah. Anda sakit hati itu. Nah, buat yang berkedai ya kan? Buat yang berkedai betul enggak? Berutang di kedai awak, ada duitnya kedai sebelah.
Apa ndak berbulu hati bikinnya. Ambo sakit mana hati ambo jadinya Ustaz. Soal maaf gampang tuh Ustaz. Bayar utang mau maafkan mahal. Pak dah. Kemudian kau dirikan sholat, mengakui imannya dengan bersyahadat, mengakui tauhidnya dengan bersyahadat. Nah, orang tersebut wajib sholat. Islam itu ini nih. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat. Orang Islam itu salat. Jangan ditanya pula lagi, bagaimana kalau dia tidak sholat Pak Ustadz? Orang Islam itu sholat. Jangan ditanya juga lagi. Tanya juga lagi, bagaimana kalau dia tidak sholat Pak Ustadz? Orang Islam itu sholat. Kalau tidak sholat mungkin dia berhalangan. Ibu-ibu tuh, dia suami aku Pak Ustadz, bisa jadi berhalangan dia. Tanya dulu, abang tidak sholat berhalangan ya? Iya sayang. Nah kan yo lah jadi bancinya gini lah. Banci aja sholat, masa awak tidak sholat? Jangan banci jadi imam ya, rusak sholatnya. Allahu Akbar katanya. Kacau kita. Nah, azan pula banci, kacau azannya. Ayyalas salah, ayyalas salah. Dangdut tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kau tunaikan zakat. Nah, buat Bapak Ibu yang banyak duitnya, hitung zakatnya. Dia semakin banyak harta kita, banyak keluarnya. Itu konsekuensi logis namanya. Yang tidak punya harta mau keluarin zakat apa? Fitrah cuma. Ini orang berduit, zakat hartanya keluarkan, kebunnya banyak. Panggil ustadz yang ahli menghitungnya. Yang ahli menghitung zakat tuh. Sama kebun-kebun dihitungnya tuh. Makanya jangan banyak duit. Banyak duit, banyak keluarnya. Nah, catatan, orang kaya mudah masuk surga. Saya ulangi, orang kaya mudah masuk surga, bahkan mendapatkan surga tertinggi kalau dia kaya seperti Utsman ibnu Affan, seperti Abdurrahman ibnu Auf. Kalau nyokayo tapi ceke, kalau nyokayo tapi jaguang, kalau nyokayo tapi sampilik kariang, kalau nyokayo kedekut, kiki, loke, medit, naholitan. Nah, orang begini nih melebu neraka. Apa yang kurang Pak Ketua sama Ketua Pembangunan? Belikanlah AC Pak Haji. Oh ya, tengok coba hitung berapa semua. Berapa semua tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lagi tuh. 6, 7 sini. 7 lagi. 7 teleponnya tuh. Panam apa tuh? Tuh panam elektronik. Loh. Bilangnya namanya, orang kenal. Antarlah. Sekarang periksa dulu, pasangkan sekali. Nggak pakai biaya pasang ya, aku beli banyak tuh. Antar sekarang, pasang sekali. Transfernya langsung. Sang berkah hartanya. Perlu security, dibikinnya pos itu. Pakai security masjid ini. Oh, pakai CCTV pula lagi. Pakai layar sini.
Dahsyat. Viral masjid nih. Masjid di dalam, cuma di dalam perumahan tapi viral. Mana ada masjid dalam perumahan mewah kayak gini? Carilah. Carilah kalau ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Orang Islam itu puasa. Nah, jangan ditanya juga bagaimana kalau dia tidak puasa Pak Ustadz. Kalau nyogilo tidak apa-apa. Suami saya tidak puasa, mungkin gilo. Kalau sehat akalnya, puasa dia tuh. Kalau dia bukan anak-anak, puasa dia tuh. Anak umur 5 tahun saja full puasanya. Tahun yang lalu 6 batalnya. Mau ditemukan boleh. Kamu tahun lalu 4 tahun umurnya. Cuma 6 batalnya. Anak ustadz situ. Ayahnya guru. Ini umur 5 tahun. Ada berapa hari ini ya? Ini hari keberapa? Hari ke-5. 4 udah selesai. Belum TK lagi. Orang Islam itu puasa. Jangan tidak puasa. Kalau memang ada uzur itu lain ceritanya. Yang terakhir, haji ke Baitullah. Buat yang mampu, nah, Bapak Ibu yang berduit wajib hadir di tanah suci. Sekarang tunggulah dulu biar normal. Kalau sekarang sia-sia duitnya. Sampai Jakarta isolasi, sampai tanah suci isolasi lagi di kamar 3 hari. Sudah tuh ke masjid pakai aplikasi, pakai HP, di absen. Umrohnya cuma boleh 3 jam. Pulang dari masjid langsung masuk kamar, tidak boleh duduk di lobi hotel. Mau ngopi, mau ngeteh di sebelah tidak ada, kedai tutup semua. Tunggulah di kamar. Tidak asik kan? Nah, biar normal dulu. Kalau banyak duit, ganti-ganti nih kawan-kawan kita nih, tetangga kita nih diajak sekali 3 bulan bawa apa? Tanah suci yuk. Berapa duit Bapak ada? Tidak ada, tidak mungkin. Berapa ada? Tengok tabungannya. Cuma 6 juta. Nah, buat sini 2 juta. Sisanya Bapak tuh, yuk kita ke tanah suci. Clear? Berkah hartanya. Masuk surga lah Bapak. Saya pun turut mendoakan masuk surga lah Bapak. Ini petantang petenteng gonta-ganti mobil aja kerjanya. Bukan pergi ke tanah suci. Wajib. Nah, kita yang belum ke sana nabung. Nabung, niatkan untuk ke sana. Setidaknya sebelum mati sampai di sana. Bisa, percayalah, minta ke Allah, jangan minta ke ustaz. Bangun lewat tengah malam. Nah, di sujud sebelum tahiyat akhir tuh, dalam sujud terakhir tuh, dalam hati minta, ya Allah please deh, gua tuh pengen sekali ke tanah sucimu ya Allah, tapi menurut akal gua nggak mungkin, tapi iman gua berkata ndak ada yang ndak mungkin kalau engkau mengizinkan. Please deh ya Allah, pakai air mata, ndak pandai yang mau nangis dah Ustaz. Dari dulu lapueh menderita duit, tak pandai mau menangis dah. Dibuat-buat aja. Please deh ya Allah. Allah pun tahu tuh dibuat-buat. Karena tak pandai nangis, diiba-ibakan. Tolonglah ya Allah. Dalam hati ya, nggak mati. Kalau mau berdoa begitu baru.
minta. Insya Allah nanti ada saja jalan Allah kasih. Tapi Pak Ustadz, sebelum ke sana aku ingin dapatkan pahala haji sama umroh. Carane piye? Carane, nah, ini habis ini jangan pulang. Habis ini jangan pulang. Duduk di masjid. Kalau ndak ada pengajian begini, tetap duduk. Duduk ngaji, zikir, sholawat. Kalau ada pengajian gini ya dengarkan pengajian dulu. Setelah itu ngaji, zikir, sholawat. Bagi yang bawa HP, nah nanti unduh aplikasi Apa Doanya namanya. Nama aplikasinya Apa Doanya. Diunduh di Play Store. Nah, gunakanlah tuh. Di 2 poin terakhir, 2 angka terakhir tuh ada zikir pagi, ada zikir sore. Baca zikir pagi. Kalau ada bilangannya, baca sebanyak bilangan. Sampai syuruk. Syuruk jam 6 lewat. Yang syuruknya jam 6 lewat 11 12. Hah? Syuruknya 6 lewat 11 kan? Tambah 15 menit. Berarti 6 lewat 26 atau 6 lewat 25. Berdiri 2 rakaat sholat. Sholat sunat isyraq, sholat sunat syuruk, atau sholat sunat duha di awal, itulah dia tuh. Maka kita akan dapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Kita belum haji, belum umroh, pahala sudah didapat. Tinggal berangkatnya, tidak boleh tidak berangkat. Karena itu wajib bagi yang mampu. Nah, itu sayangnya Allah, nampak? Yang rasanya tidak mungkin ke sana, tapi dia bisa juga ke sana. Itulah duduk sini. Sebulan-bulan ini duduk sini. Jangan pulang dulu. Oh, saya mau itu Pak Ustadz, mau apa? Mau sleeping refill. Tahu sleeping refill? Tidur isi ulang. Sleeping kan tidur, refill kan isi ulang. Sleeping refill, tidur isi ulang. Setelah itu, nih habis ini nanti baru pulang. Refill lah sleepingnya. Tidur isi ulang. Hajarlah, mainkan. Awak udah selesai. Tinggal istirahat. Terima kasih ya Allah. Dur, jam berapa bangun terserah. Iko masalahnya hari hujan kok lama kok, panjang kan seketek, pueh-pueh kan. Nah, Bapak Ibu, itu pembicaraan kita. Saya tuh kan. Tinggal zikir lagi ya, 15 menit. Zikir, sholawat. Tembuskan sholawat 1000 sehari kalau kuat. Kalau tidak kuat tidak usah. Nanti buih-buih pula. Sholawatnya yang mana Pak Ustadz? Terserah. Yang suka pakai sayyidina, pakai sayyidinanya sayyi ya. Sayyidina bukan sayyidina, sayyidina. Double Y itu. Yang tidak pakai sayyidina, tidak pakai. Jangan bertengkar pula gara-gara itu. Musuh kurang-kurangi. Musuh kita namanya setan. Belakangan kan kita sering ribut, mudah-mudahan bukan di sini, tapi tempat lain tuh. Ribut soal Tuhan. Di mana Tuhan deang? Di mana Tuhan deang? Kerajo Tuhan kini banyak kerajo yang ngurus Tuhan loang. Anak bini dia makan SPP anak ang lu bayi lero. Tuhan yang ngurus. Itu sekarang tuh ribut-ribut soal Tuhan. Kerja Tuhan diurusnya. Ini kan orang percaya sama Tuhan semua nih, makanya datang. Ayo, kalau enggak kan enggak datang. Ribut soal orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka. Emang kalau masuk surga ibadah lu nambah? Kan enggak. Makin baik lu sama tetangga lu, kan enggak. Emang kalau masuk neraka lu siap kan di masjid, kan enggak. Enggak juga. Bertengkar itu. 2 poin itu tuh orang bertengkar belakangan nih. Awak semua awak tuh.
Nah, di sini jangan sampai begitu pula. Damai-damai aja lah. Siapapun ustadznya duduk, walaupun ustadznya jenggotnya sedikit, pakai songkok, tidak pakai jubah. Ini harus pula ustadznya pakai jubah. Yang suka pakai jubah, pakai jubah. Awak tidak suka gimana pula? Jangan dipaksa. Yang suka pakai kuning, pakai kuning. Jangan dipaksa yang ungu pakai kuning, tidak mau dia. Ungu-ungu. Jangan lupa yang tadi itu Ustadz Ungu Official ya. Nanti Ustadz Ungu Official. Berikan subscribe-nya, like and share. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada boleh hidup kan?